Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد أيها الإخوة اتقوا الله كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وقال خيركم من تعلم القرآن وعلمه من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. As-saimin as-saimat rahimakumullah. Marilah kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan syukur itu Allah sudah janji pasti akan diberi tambahan nikmat. Ayat yang sering kita dengar, wa idza azana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Tafsirnya la in syakartum lit ta'at. Siapa yang bersyukur karena taat, la azidannakum lil mahabbah, maka akan ditambah kecintaan Allah kepada hambanya. Jadi kata kuncinya apa? Taat. Kalau orang bersyukur tetapi malah tidak taat, maka ayat sebelumnya, ayat sesudahnya, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, tema yang ingin saya sampaikan yaitu tentang Al-Quran. Bapak Ibu tahu nggak, besok ketika kita sudah wafat, sudah meninggal, alamnya udah beda, bukan seperti di sini lagi. Namanya alam barzah. Barzah itu tembok artinya. Jadi kita nggak bisa menembus ke sana. Tetapi berbahagialah Bapak Ibu kalau selama hidup ini, apalagi di usia kita yang mendekati ajal itu, sahabat yang setia yaitu Al-Quran. Al-Quran dan puasa besok akan minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Al-Quran? Rabbi mana'tuhu an-naum bil-lail fasafi'ni fi. Ini kata Al-Quran, apalagi di bulan Ramadan ini. Ya Allah, sungguh hambamu ini kalau malam terutama ini sering mencegah kurang tidur. Maka izinkan aku Quran, kata Allah, kata Al-Quran, fasafi'ni, izinkan aku untuk memberi pertolongan. Ini kata Al-Quran. Rabbi mana'tu an-naum bil-lail fasa'fi. Al-Quran baru berkata demikian Bapak Ibu. Di saat gak ada pertolongan yang lain, puasa pun minta sama Allah. Rabbi mana'tuhu at-ta'a wa syahwat bin nahar fasa'fi'ni fi. Ya Allah, orang yang puasa itu kalau siang hari terutama itu menahan diri dari lapar dan haus. Maka izinkan hari ini di saat gak ada pertolongan yang lain,
izinkan aku untuk memberi syafaat. Nah inilah Bapak Ibu. Jadi ternyata yang bela kita besok itu dalam hadis ini ada dua, yaitu Al-Quran dan puasa. Nah ketika puasa meminta kepada Allah agar bisa menolong hamba Allah, karena di dunianya telah bersungguh-sungguh dengan tahan lapar, tahan haus, syahwat. Kalau orang-orang dulu Bapak Ibu, Ramadan itu bulan yang keberapa? Ada yang tahu nggak? Menurut kalender Hijriah, bulan Komariah, Ramadan itu bulan keberapa? 9. Maka puasa, kalau orang-orang tua dulu itu, kalau kau pengen puasanya bagus, maka berpuasalah dengan 9 pintu. 9 pintu itu apa? 2 mata, 2 telinga, 2 lubang hidung, 1 mulut. Berarti berapa? 2 mata artinya kita berpuasa matanya yang benar. Jangan berpuasa tapi bermaksiat, hilang itu pahalanya. Berpuasa tapi telinganya berpuasa, apa maksudnya? Jangan mendengar ghibah. Maka kalau bisa Bapak Ibu di bulan Ramadan, bisa enggak? Di rumah ibu-ibu punya televisi enggak? Punya. Pengen puasanya bener enggak? Pengen. Kalau sebulan saja enggak lihat TV, bisa enggak? TV-nya dijual aja ya. Mesti alasannya kan ada acara-acara yang bagus ya. Tapi yang bagus sama yang enggak bagus itu lebih banyak mana? Maka mata kita itu kadang puasa tapi bermaksiat. Telinga kita berpuasa tapi mendengar ghibah, fitnah, berita hoax, berita palsu. Dalam hadis itu banyak sekali Allah tidak akan melihat mereka. La yanduru ilaihim wa la yuzakkihim, dan tidak akan menyucikan dosa-dosanya. Dosanya biarin aja lah sana. Allah tidak peduli, tidak mau berkata kepadanya. Padahal hari yang kita butuh sekali kepada Allah. Siapa di antaranya? Yaitu orang yang membenarkan kebohongan. Orang yang setuju dengan kebohongan, orang yang setuju dengan sumpah palsu, orang yang setuju dengan berita hoax dan sebagainya. Maka ketika 2 lubang mata kita berpuasa, 2 lubang telinga kita berpuasa, 2 lubang hidung kita berpuasa, 1 lubang lisan itu berpuasa. Itulah puasa zaman dahulu itu kita harus betul itu. Kalau Imam Al-Ghazali menyebutnya al-khawasul khawas. Baru 7, 2 lubang lagi. Kira-kira apa? Bahasa Tegalnya goleti dewek gitu ya. Jadi 9 lubang itu kita berpuasa. Maka besok puasa itu akan mohon sama Allah, Rabbi mana'tuhu at-ta'am wa syahwat bin nahar fasafi'ni fi. Itu kata puasa. Ya Allah, hambamu ini kalau puasa benar-benar bukan hanya menahan lapar dan haus saja, syahwat dan sebagainya. Karena itu izinkan aku untuk memberi pertolongan. Ini kata puasa. Al-Quran pun demikian. Ya Allah, hambamu ya Allah. Apalagi di bulan Ramadan itu, kalau malam terutama 24 jam puasa itu bagus. Tapi Al-Quran itu senang kalau dibaca malam. Walaupun memang semua waktu itu bagus. Tapi kalau menurut hadis ini, ya Allah, hambamu ini kalau malam hari, di saat orang lain mungkin sibuk dengan yang lain, tapi dia selalu menahan diri sampai kurang tidur. Maka dulu pernah sampaikan ada 2 mata yang tidak tersentuh api neraka. Ainum batat takhrusu fi sabilillah. Mata yang berjaga di jalan Allah, mata yang baca Quran.
mata yang hafal Quran, mata yang mengkaji Al-Quran. Ainun bakat fi khosyatillah, mata yang menangis karena takut kepada Allah. Ketika Al-Quran minta syafaat agar bisa menolong hamba Allah, ketika puasa memohon kepada Allah agar bisa menolongnya, apa firman Allah? Fayusaffa'ani. Inilah hadisnya sahih. Ya Al-Quran, ya puasa, aku izinkan engkau memberikan syafaat kepada hamba-Ku. Maka Bapak Ibu, kami bercita-cita mengantarkan Bapak Ibu, terutama ibu-ibu dulu ya. Jadi program tahun ini kami lagi menguatkan untuk ibu-ibu. Kami telah mendirikan Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Lansia. Lansia kira-kira umur berapa, Pak? 60 gitu ya. Jadi kata-kata lansia itu bukan hanya orang tua gitu ya. Lansia itu semua kita akan lansia kalau Allah masih kita beri umur. Maka di pondok kami itu tidak terbatas pada umur 60, tidak terbatas pada umur 70. Maka ada 3 kelas yang kami bina gitu ya. Yang pertama kelas ibu-ibu. Hari ini hari Ahad itu setiap jam 9 sampai jam 11 ada sekitar ratusan ibu-ibu yang belajar tahfidz dan tahsin di Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Subulus Salam Putri, Kota Tegal. Bapak-bapak dulu pernah ke sana tapi belum jadi. Nah, ini kami sampaikan dulu jalannya. Hari ini ada 10 ibu-ibu dulu. Target kami 100. Ada 10 ibu-ibu yang semangat mulai mulai hari Jumat, habis asar diantar oleh keluarganya, Masya Allah. Cucunya nganter, anaknya nganter, suaminya nggak ada, ya. Suaminya nggak ada, anak-anaknya nganter, cucu-cucunya nganter, kayak perpisahan, ya. Menyerahkan pada kami, nangis gitu ya ibu. Pak Ustadz, saya titip ibu saya, ya. Nangis. Ada lagi ibu-ibu yang nangis di pojok. Kenapa? Nggak ada yang nganter. Nggak ada keluarganya. Maka hari ini Masya Allah kami ya telah menyayangi, dan cita-cita kami itu mengantarkan Bapak Ibu. Jadi bapak-bapak, sementara memang yang semangat itu ibu-ibu. Saya pernah undang bapak-bapak, ayo Pak, kita dibetulkan bacaan Quran kita, terus kalau bisa ngapalin. Undangan 50, yang datang 5 gitu ya. Tapi kalau ibu-ibu luar biasa, saya ngundang 5, yang datang 50 gitu ya. Maka hari ini biar semangat ibu-ibu dulu saya tak sayang. Maka luar biasa, 3 bulan Bu. 3 bulan sudah ada 3 orang yang hafal juz 30. Ya orang hafal 30 juz diwalik juz 30 kan lumayan ya. Jadi Bapak Ibu kalau bisa jangan wafat sebelum hafal juz 30. Setuju nggak kira-kira? Jadi kalau belum hafal jangan wafat gitu ya. Minta sama Allah ya. Artinya apa Bapak Ibu? Jangan sampai kita itu meninggal juz 30 ya ora apa. Besok itu yang nemeni kita Bu di alam kubur itu bukan suami kita. Walaupun dikubur satu liang lahat, kayak siapa itu Vanessa harus apa? Enggak bakalan bisa, alamnya beda ya. Bapak-bapak walaupun istrinya cantik kayak apa gitu ya, itu enggak bakalan bisa nemeni. Siapa yang nemeni? Al-Quran. Malaikat Munkar Nakir mau ngusir itu Al-Quran. Bentuknya kayak gini sahabat. Apa jawab Al-Quran? Tidak bisa malaikat. Dulu waktu di dunia
Dia itu nemeni saya siang, malam, pagi, sore, maka saya tidak akan berpisah sedikit pun. Itu kata Al-Quran. Maka terjadilah pertanyaan kubur, lulus. Tapi kalau yang nggak suka Al-Quran, kalaulah dia itu puasa, dialah sholat karena nggak cinta Quran, mungkin dia remedi dulu Pak, nggak tes ya. Ketika ada pertanyaan, remedi di neraka itu ya. Ketika malaikat mungkar nakir mau lapor kepada Allah, Al-Quran sudah ada di samping. Di alam kubur yang nemeni Quran. Kan kita pernah dengar ya, suratul mulk tamna'u bi azabil qabri. Di padang mahsyar yang menaungi kita itu Al-Quran. Surat Al-Baqarah sama Ali Imran. Di saat yang lain kepanasan, kita itu dinaungi. Bahkan di yaumul hisab itu yang menjadikan kita itu dipermudah Al-Quran. Dan orang yang hafalan Qur'annya semakin banyak, maka surganya itu semakin tinggi. Maka ini ada semangat ibu-ibu lansia mondok ini ya. Ya ini gambaran. Nah ini ibu-ibunya. Nah ini sudah kami buatkan. Ini namanya ruang setoran Khadijah. Karena ibu-ibu itu punya 4 pemimpin wanita, diantaranya Khadijah. Jadi kami sudah berbuat ya. Ini setoran tadi setiap hari Ahad sama Jumat. Tapi kalau hari Ramadan digeser Sabtu dan Ahad jam 10 sampai 11. Ustazah kami sudah hafal 30 juz. Jadinya ada powernya. Ini setoran. Jadi antri ya. Ustazahnya ada di depan, kemudian sesuai urutan. Kadang-kadang ibu-ibu saja nyong tekannya keri bisanya disit. Ada yang ngomong gitu. Itu yang datangnya ya itu biasa ibu-ibu, tapi mereka akrab gitu ya. Ini ruang setoran. Ini setiap pagi setelah zikir pagi ibu-ibunya setoran hafalan gitu ya. Ini ustazah ini dari berbagai pesantren kami rencana punya tadi ibu-ibu yang mondok 100, sekarang baru 10. Idealnya itu ustazah 1 paling banyak 10. Tapi ini mondok 10, ibu-ibunya 10, tapi ustazahnya sampai 6. Itu luar biasa ya. Jadi targetnya cuma enggak muluk-muluk, udah Bu Ramadan juz 30 aja ya. Nah ini. Maka ibu-ibu kalau bisa ada waktu mampirlah. Nah, kami ingin itu di Pekalongan itu ada banyak sebenarnya itu pantai Jopo. Coba kalau diberdayakan seperti ini, dahsyat itu ya. Jadi mengantarkan ibu-ibu untuk husnul khotimah. Nah ini. Kemudian ini pondok kami awalnya ini. Ya ini dulu waktu teman-teman dari Pekalongan datang ke sana. Ini baru seperti ini, kami abadikan ya. Kemudian ini Desember ya, Januari. Jadi 3 kelas ini untuk lantai 2 itu program kami 3 tahun hafal 30 juz. Dan insya Allah bisa. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu yang nyuwun sewu sudah umur 60, 70 kan ngapalinya agak susah ya. Tapi anak-anak itu luar biasa Pak. Tahadus minimal saya punya anak itu 20 bulan 30 juz gampang gitu ya. Karena anak-anak, maka kami itu punya cita-cita. Jadi ada 3 lantai. Lantai 1 untuk ibu-ibu lansia, lantai 2 untuk anak-anak yang lulus SDMI. Kami bimbing di pondok pesantren ini insya Allah. Dan tahun ini sudah mulai
tahun pelajaran baru. Kalau Bapak Ibu berminat, silakan titipkan kepada kami. Dan putri, baru putri ya, bukan putra ya. 3 tahun insya Allah hafal 30 juz gitu ya. Dan sekarang itu luar biasa, IQ orang-orang cerdas itu dari Al-Quran. Kemudian, nah ini sekarang lantai 1 alhamdulillah sudah jadi. Nah ini yang tadi kami bangun ruang khotijah, ruang setoran, ruang hafalan, dan masya Allah Pak Tafsir pimpinan wilayah Muhammadiyah itu ketika membuka bangunan ini, kami tampilkan ibu-ibu yang baru nggak lama itu sebulan surat An-Naba gitu ya. Ada sekitar 10 ibu-ibu yang sudah tua-tua, udah jebisanya. Ternyata tampil di depan Pak Tafsir memukau, dan Pak Tafsir bilang, hebat ini ibu. Saya saja nggak hafal itu surat An-Naba gitu ya. Nah ini diantaranya. Dan masih banyak. Ini kami buat apa ya, pondok pesantren tapi biar ibu-ibu betah. Ibu-ibu rumahnya bagus-bagus, anaknya nggak ada jadi betah. Tapi di sini kami program ya pondok seperti hotel gitu ya. Seperti hotel gitu ya. Dan alhamdulillah tinggal finishing, tinggal 20%, dan kami akan mengembangkan yang tanah sekitar 500 meter. Maka hari ini Bapak Ibu, jadilah kita ahlullah. Ahlullah itu keluarga Allah. Siapa keluarga Allah? Al-Ahlul Quran. Jadi yang namanya Ahlul Quran itu bukan hanya yang ngapalin Quran toh, yang mendukung bagaimana pondok itu jadi, yang mengelola itu pondok, itu semuanya dapat. Maka amplop yang kami berikan, berapapun rupiah yang ibu berikan, insya Allah ya, setiap huruf yang santri kami baca, hari ini anak-anak ada 160 anak-anak. Itu full Ramadan setiap jam 4 sampai buka bersama. Kalau yang ibu-ibunya karena mungkin kesibukan hanya seminggu 2 hari. Hari Sabtu dan Ahad. Itu di luar yang 10 ibu-ibu yang mondok itu luar biasa. Mereka itu bukan berarti nggak punya di rumah, nggak punya kegiatan, punya itu ya. Fasilitas lengkap, anak-anaknya sukses-sukses gitu ya. Tapi karena anaknya sukses-sukses, boro-boro bimbing ibu-ibu yang sudah sepuh itu bimbing Al-Quran, kan nggak mungkin. Maka kami, cita-cita kami itu wallahu a'lam, kami ingin mendirikan sekolah tinggi tahfidzul Quran, khusus sekolah tinggi tahfidzul Quran milik persyarikatan kita, dan itu didukung oleh pimpinan wilayah Muhammadiyah dan mudah-mudahan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah. Maka Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, lagi ketika kita ingin menjadi orang-orang yang ahlul Quran gitu ya, ahlullah itu tidak ada yang lain kecuali Al-Quran. Sidak, kita sering dengar sidak gitu. Selamatkan Indonesia dengan Al-Quran. Ibu-ibu, bapak-bapak nggak usah kecewa ketika kita menghafalkan Al-Quran. Mengapa kita kalau sholat itu cepat-cepat? Karena apa? Biasanya apa? Mengapa kita kalau sholat itu cepat nggak lama? Karena apa? Bacaan Al-Quran kita minim gitu. Mengapa Rasulullah itu kalau sholat lama, sholat malam lama gitu ya? Ya karena bacaan Al-Qurannya semampan. Maka kami di pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Tegal ada masjid yang diwakafkan oleh pimpinan dulu almarhum. Kami undang yang sudah hafidz Quran, satu malam alhamdulillah tadi malam juz yang kedua. Jadi satu malam satu juz. Kira-kira ibu-ibu, bapak-bapak kalau sholat tarawih satu malam satu juz betah apa enggak? Betah nggih? Pakai kursi kalau enggak bisa ya. Nah ini. Maka luar biasa. Janganlah ibu mengatakan saya sudah capek Pak, ngapalin surat Al-Mulk saya aja nggak hafal-hafal.
Pertanyaannya Bapak Ibu, sudah 40 kali menghafal belum? Jadi kalau sebelum 40 kali kita mengatakan saya kecewa, saya belum hafal, saya putus asa, berarti belum menjadi ahlul Quran. Insya Allah kalau ibu-ibu, bapak-bapak baca misalnya kita ngapalin surat Al-Mulk sudah sampai 40 kali, insya Allah sudah dijamin hafal. Jadi jangan mengatakan kita itu sudah lama berkali-kali nggak ngapal-ngapal. Padahal orang yang apalnya lama sama apalnya cepat itu pahalanya lebih banyak yang apalnya lama. Iya, karena waktu yang dia pakai itu untuk Allah. Maka beruntung hari ini kalau kita belum hafal Quran, tapi semangat gitu ya. Semangat kepada diri sendiri, ya Allah sebelum saya wafat minimal juz 30 gitu. Ibu-ibu yang sudah hafal juz 30 sekarang maju juz 29. Pokoknya akhiri hidup ini dengan menghafal Al-Quran. Tentu bukan hanya hafalan saja, ada tahsinnya. Tentu bukan hanya tahsin dan tahsin saja. Maka tanggal 25, 26, 27 Ramadan, kalau Bapak Ibu mau, boleh. Kalau dari Pekalongan nanti mondok bareng di lantai 2 masih kosong, karena nanti dipakai untuk anak-anak di tahun pelajaran baru. Kalau dari Pekalongan mau rombongan ke sana di lantai 2 ya. Ada sekitar sementara 5 kamar. Satu kamar 10 orang kan lumayan ya, 50 orang ya. Tanggal 25, 26, 27 Ramadan kami mendatangkan Syekh yang hafal juz 30 dari Mesir, Dr. Abdul Hamid gitu ya. Kami suruh bimbing anak-anak, ibu-ibu yang sudah yang lagi mondok dan ibu-ibu juga yang setiap Sabtu Ahad datang. 3 hari full imami 5 waktu, imami sholat tarawih, pembinaan, dan nanti anak-anak santri yang sudah termasuk ustazah-ustazahnya yang sudah hafal 30 juz nanti kolaborasi gitu. Nah ini cita-cita kami. Kalau mereka orang lain bisa, kenapa kita nggak bisa? Dahsyat. Selama ini pondok pesantren Muhammadiyah itu belum ada yang 3 tahun hafal 30 juz. Kami punya ustadz-ustadzah di pondok pesantren Zam-Zam sampai sekarang aja belum gitu ya. Itu Al-Qur'annya bagus. Maka cita-cita kami, dukunglah kami Bapak Ibu dengan doa agar kami itu benar-benar menjadi ahlul Quran ya. Coba Bapak Ibu niatkan, aku akan memohon pada Allah Subhanahu wa taala untuk berjumpa denganmu 2 kali. Sekali di dunia ini dan sekali lagi di surga. Jadi janganlah kita mengatakan jamaah yang hebat kalau pertemuannya hanya kayak gini saja. Ribuan orang kumpul bagus, tapi kalau nggak ketemu di surga, itu jamaahnya nggak hebat. Ada majelis-majelis itu majelis yang beruntung dan majelis yang rugi. Majelis yang beruntung itu apa? Ya majelis yang pertemuannya bukan hanya di dunia. Maka siapakah yang mempertemukan kita di surga? Al-Quran. La tusahib illa mu'minan. Janganlah engkau bersahabat kecuali bersama orang yang beriman. Siapakah orang-orang yang beriman? Yaitu yang selalu bersama Al-Quran. Dulu pernah saya sampaikan ada doa yang sangat indah yang dibaca oleh orang-orang soleh itu 6 bulan sebelum Ramadan. Mulai Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Ukhra, Rajab, Sya'ban. Doanya ini Bapak Ibu. Allahumma qad adzallana syahrul Ramadan wa hadara fasallimhu lana wa sallimna lahu warzuqna fihi al-jidda wal istihada wal quwwata wan nasa wa inna fihi minal fitan. Saya sudah cantumkan doa ini, kami ambil dari kitab Lataiful Ma'arif Ibnu Rajab dan buku kami yang berjudul Meraih Bahagia Dunia Akhirat. Ini ada doa ini. Itu dahsyat Bapak Ibu. Kita yang doa seperti ini saja semangatnya kurang. Ini mestinya
Kalau kita pengen semangat itu, kerinduan kita dengan bulan Ramadan itu ya 6 bulan sebelum Ramadan. Dan setelah Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awwal, 6 bulan lagi, itu memohon kepada Allah agar puasa yang kita lakukan, baca Quran yang kita sampaikan, amal sedekah majelis taklim diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Doanya gimana? Allahumma sallimni la Ramadan wa sallimni Ramadan wa tusallimuhu minni mutaqabbalan. Itu 6 bulan setelah Ramadan. Jadi 1 tahun itu Ramadan terus. Luar biasa itu orang-orang soleh zaman dulu. Mami yaumin yasumu fi sabilillah. 1 hari saja kita puasa. Ba'dallahu wajhu 'anil nar sab'ina kharifan. Akan dijauhkan dari neraka 70 tahun perjalanan. 1 hari, Pak. Jadi insya Allah kita tahun ini akan berpuasa 30 hari. Nggak tahu nanti. Kemarin kan awal puasa, hari ini ada yang beda ya. Di Tegal itu ada yang puasa 3 kelompok. 1 berpuasa hari Sabtu, yang kedua puasa hari Ahad hari ini, yang ketiga nggak puasa. Kira-kira banyak yang mana, Pak? Ini yang nggak puasa ini yang ribut itu ya. Nah, maka nanti Syawal juga bisa-bisa 3 itu ya. Tak masalah ya. Al ibadah itu bil yakin. Ibadah itu sesuai dengan keyakinan. Kata Profesor Dr. Haidar Nasir, selama dunia Islam belum punya kalender global, nggak mungkin ada persamaan. Dan kita nggak punya, belum punya. Masing-masing alai jabul mar'i binafsihi, merasa diri paling benar itu ya. Kita kan pakainya 0, koma aja. Bapak Ibu kalau ngisi bensin itu dari 0 apa dari 3? 0 ya. Tapi kan rata-rata misalnya sekarang pakainya dari 3 gitu ya. Nggak tahu lah. Jadi 1 tahun itu Ramadan terus Bapak Ibu. Allahumma sallimni la Ramadan wa sallim li Ramadan wa tusallimuhu minni mutaqabbalan. Pengen ya Allah puasa yang kita lakukan, baca Quran, tahsin, tahfidz, amal, sedekah, majelis taklim dan sebagainya diterima ya Allah. Ini kalau dibaca dahsyat tiap hari setelah Ramadan. Masa sih 6 bulan gak ada 1 doa yang gak diterima oleh Allah? Mesti kan ada. Nah ini, maka jadikan 1 tahun ini bulan Ramadan. Nah ini Bapak Ibu, ini doa intinya ada 5. Warzuqna fihil jiddah, ya Allah di bulan Ramadan ini biar kita mampu. Bapak Ibu, ada orang yang semangat 1 hari khatam 10 kali, bagus 10 kali khatam. Tapi kalau bacaannya nggak karuan, jadi nggak bagus. Maka saya lebih memilih, sudahlah Bapak Ibu, kita fokuskan 1 bulan 1 kali asal hafal. Kok bisa Pak Ustadz? Ya nggak bisa 30 juz itu ya, kan nggak mungkin. Maka karena nggak bisa, tapi tahsin. Jadi 1 bulan 1 kali khatam, tapi benar bacaannya. Panjang pendeknya makhorijul huruf. Orang kan kadang-kadang berlomba-lomba menghatamkan banyak-banyak, tetapi bacaannya salah. Warattilil Qur'ana tartila. Maka di pondok pesantren kan gitu. Kalau pagi kayak gini, ini ada halaqah ya, setiap ayat dibaca. Baca. Mulai jam 7 sampai jam 9. Jadi nanti ada setoran yang akan disetorkan, kemudian ada hafalan baru dan seterusnya. Nah ini. Jadi warzuqna fil jiddah. Yang kedua apa? Wal ijtihad. Sungguh-sungguh. Kita itu kurang sungguh-sungguh. Coba Bapak Ibu, jujur, kita puasa sudah berapa tahun? Kalau sekarang umur 70 tahun. Berarti kita puasa misalnya umur 15 tahun. Berarti 55 tahun kita berpuasa. Dapatnya apa? Sudah berapa juz yang kita hafal? Sudah berapa ayat yang kita hafal? Karena kurang sungguh-sungguh. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam akhir surat Al-Ankabut, "Walladzina jahadu fina
lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh pada jalan kami, pasti kata Allah akan kami jalan, akan kami beri hidayah. Dan cara Allah memberi hidayah, subulana, beberapa jalan. Ujungnya apa? Wa innallaha lama'al muhsinin. Dan sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang berbuat baik. Nah ini, kita itu rata-rata belum bisa berbuat baik. Kita tes, benar nggak kita sudah berbuat baik belum? Innamal ihsan antuhsina man asa'a ilaika. Saya ulangi. Innamal ihsan antuhsina man asa'a ilaika. Orang yang dikatakan berbuat baik yaitu bisa menyayangi orang-orang yang menyakitimu. Bisa nggak Bapak Ibu? Orang sering memfitnah Bapak Ibu, sering mencaci maki Bapak Ibu, sering menghibah Bapak Ibu, tapi Ibu enjoy aja, Bapak enjoy saja. Ini kan enggak. Sesama muslim, satu mencaci, balas lagi mencaci, memaki, satu memfitnah, balas lagi menghibah. Sama muslim, sama salatnya, sama puasanya, kiblatnya satu, tapi cacian. Itulah yang dinamakan orang yang bangkrut. Atadruna manil muflis? Rasulullah pernah nanya sama kita, hei para ibu bapak itu, umatku, jamaah, sahabat-sahabatku, tahu nggak siapa orang yang bangkrut? Orang yang bangkrut yang nggak punya harta. Rasul bukan. Manil muflis mayyati yaumal qiyamah bis salat wa siyam wa zakat. Tuh. Orang yang bangkrut kata Rasulullah, orang yang salat, orang yang puasa, orang yang zakat, tapi apa? Wa qad satama hadza wa qadhafa hadza wa aqala mala hadza wa turba hadza wa safaka dama hadza. Yang intinya mereka mengalirkan darah permusuhan. Cacian dibalas dengan cacian. Makian dibalas dengan saling menghibah dan sebagainya. Maka hari ini Bapak Ibu, wal istihada itu ujungnya wa innallaha lama'al muhsinin apa? Innamal ihsan antuhsina man asa'a ilaika. Orang dikatakan berbuat baik manakala dia itu bisa menyayangi orang-orang yang menyakiti hatimu. Contohnya ketika Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam disakiti penduduk Taif, apakah dia marah? Malakul Jibal. Jadi malaikat itu banyak di bulan Ramadan Bapak Ibu. Itu malaikat itu selalu ngintip kita, selalu nulis kita pagi, siang, sore 24 jam. Bahkan nanti di malam Lailatul Qadar seluruh malaikat yang jumlahnya tak terhingga akan turun ke bumi. Sepertiga malam terakhir Allah turun. Jadi Allah turun itu bukan di malam nisfu Sa'ban saja. Kemarin kan orang mengatakan Allah turun di nisfu Sa'ban. Nah, setiap hari. Dan di bulan Ramadan itu luar biasa. Jundullah, tentara Allah yang berupa malaikat itu luar biasa. Jadi malaikat itu jumlahnya tak terhingga. Dan ada malaikat yang jaga gunung namanya Malakul Jibal. Apa kata Malakul Jibal? Ya Rasulullah, kalau engkau izinkan aku akan timpakan gunung itu ke penduduk Taif yang telah menyakitimu, yang telah melemparimu, yang telah membuat kamu itu berdarah-darah. Jadi dalam riwayat itu sampai mukanya nggak kelihatan. Rasul, apa jawab Rasul? Apakah dia balas dengan menyakiti? Aku harap setelah ini generasi berikutnya adalah yang membela. Hari ini Bapak Ibu, orang-orang Taif itu luar biasa. Maka hari ini Bapak Ibu, kadang-kadang kita ingin dikatakan orang berbuat baik, tapi saling menyakiti. Rakyat menyakiti pejabat, pejabat membohongi rakyat. Ya misalnya, ya bagaimana kita akan jadi innallaha lama'al muhsinin? Gak bisa itu. Maka kita mohon wal istihad. Selanjutnya apa? Wal quwwata Bapak Ibu. Di bulan Ramadan ini kita mohon kepada Allah kekuatan. Kuwatul iman, kuwatul akhlak, kuwatul istiqamah,
kuatul ikhlas, kuatul ilmi, kuatul tawakal, kuatul fa'ilah. Jadi kita puasa kerja, kuatul tabi'iyah dan sebagainya. Maka kekuatan di sini ibarat bangunan. Maka di bulan Ramadan ini kuatkan bangunan hati kita. Rumah, masjid, bangunan ada pondasinya. Orang yang berpuasa kuatkan pondasinya dengan keimanan. Pondasi ada lantainya. Lantai hati adalah istiqomah. Bangunan ada temboknya. Tembok hati takwa. Bangunan ada pintunya. Coba kalau nggak ada pintunya, kita masuk lewat apa? Hati pun punya pintu. Apa? Ikhlas. Ada orang yang ahli Quran masuk neraka, alhamdulillah. Ada orang yang ahli sedekah masuk neraka, akan ada orang yang mati syahid katanya masuk neraka. Kenapa? Tidak ikhlas. Dia riya. Kata yang ahli Quran, wah saya pasti masuk surga. Ketika mau masuk surga, mau apa kamu kesini? Kata malaikat. Ya saya mau masuk surga, saya hafal Quran, saya sering juara sana sini. Tidak bisa. Kadzabta, kamu bohong. Kan saya karena Allah, bukan kamu bukan membaca Al-Quran, menghafal Quran karena Allah, tapi kamu biar dipuji orang. Kamu riya. Apa kata Allah? Faturihat ilan nar. Hai malaikat, lemparkan dia ke neraka. Karena apa? Gak ikhlas. Maka Bapak Ibu, bangunlah rumah hati kita berpintukan ikhlas. Setelah berpondasikan iman, berlantaikan istiqomah, berdindingkan takwa, berpintukan ikhlas. Nah ini hari ini berjendelakan ilmu, dakwah dan tobat. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah akan mengangkat derajat kita semua itu karena apa? Karena orang yang punya ilmu. Kun aliman wala takun jahilan. Dadi wong sing pinter aja dadi wong sing goblok. Goblok apa bahasa kene, Pak? Bahasa Tegale compong, Pak. Sing arane compong itu berarti ora duwe ilmu tetapi ora denggo. Ini dalam tafsir Al-Marwazi. Enggak mungkin Allah kasih hidayah, dia pinter, dia punya ilmu, dia sering ngaji tapi enggak dipakai. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu dengan semangat gini, kok enggak dipakai? Jadilah ibu-ibu orang yang apa tadi? Compong gitu ya. Kun aliman wala takun jahilan. Maka berjendelakan ilmu. Udah lengkap kan? Berpondasikan iman, berlantaikan istiqomah, berdindingkan takwa, berpintukan ikhlas, berjendelakan ilmu, tobat dan dakwah. Maka ini bangunan ada atapnya. Apa atapnya? Tawakal. Ada golongan orang-orang yang bingung dihisab. Mau dihisab langsung udah masuk surga. Karena apa? Dia sudah berusaha pagi, siang, sore, malam tawakal. Allah yang tentukan. Kita pengen hafal Quran, benar sungguh-sungguh, tapi barang mati urung hafal, tawakal. Urusan Gusti Allah. Tapi sudah yakin, sudah berusaha, kita pengen kaya, tapi malah utangnya tambah akeh gitu ya. Kayaknya kan kon orang gelem ngaji kenapa nyong pengen sugih, nyong yang begawe, nyong sibuk. Tapi dia sibuknya bukan karena tawakal, dia nggak bisa. Udah lengkap kan? Berpondasikan iman hati dia, berlantaikan istiqomah, berdindingkan takwa, berpintukan ikhlas, berjendelakan ilmu, tobat dan dakwah, beratapkan tawakal. Semua itu dibingkai dalam ornamen-ornamen yang lebih menarik. Apa ornamen hati? Akhlak. Maka kekuatan intinya wal quwwatut tabiiyah, kekuatan akhlak, Bapak Ibu. Orang puasa tapi akhlaknya nggak benar. Ada orang miskin nggak dikasih gitu ya. Ada orang nggak bisa buka puasa, kita berbukanya banyak-banyak tapi nggak ngasih, itu nggak berakhlak. Besok ada orang yang tidak diberi oleh Allah karena di dunianya air saja, punya kelebihan air. Saya punya 2 gelas air,
satu tak minum. Ada orang yang membutuhkan, saya nggak ngasih, maka saya besok nggak akan diperhatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Bapak Ibu hari ini wal kuwat. Terus apa? Wan nasyat. Ya Allah, kami ingin istiqomah ngaji. Bapak Ibu nggak mungkin lah kita menjadi orang hebat kalau nggak istiqomah. Amal sedikit nggak apa-apa, yang penting pelan-pelan banyak. Hari ini Bapak Ibu setiap subuh pagi misalnya punya program khusus, ya Allah bismillah di bulan Ramadan ini pokoknya saya akan sedekah misalnya 50.000, tapi istiqomah luar biasa. Daripada kita sedekah udah saya sedekah 1 juta tapi nggak istiqomah, nggak bisa, beda. Maka tatanazzalu alaihimul malaikah. Dan yang terakhir wa'inna fihi minal fitan. Ini doa sebenarnya kalau dibahas itu sampai siang nggak selesai ya. Ya Allah, lindungilah kami dari berbagai fitnah. Bapak Ibu, fitnahnya udah datang sekarang. Orang-orang kafir berkumpul bersatu untuk menghancurkan orang-orang yang beriman. Kalau kita nggak mau bersatu, kalau kita nggak mau ada ruh kesungguhan, wa'idtu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khair turhibuna bihi aduwallahu wa aduwakum. Maka Allah berfirman, wattaqu fitnah, hati-hati terhadap fitnah. La tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Kalau fitnah sudah datang, bukan hanya khusus orang-orang zalim saja. Kita pun yang ahli sholat, ahli puasa, ahli ngaji akan terkena. Karena apa? Kita mendukung para pemimpin yang selalu bermaksiat.